Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam, bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ketujuh yaitu kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas hari baru, nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati pada hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami selama 1 minggu kemarin dapat melaksanakan kegiatan PTS dengan baik. Ya Tuhan, sertailah kami selalu sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan penuh semangat dan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya, tadi Bluna menyampaikan bahwa di tema 7 ini kita akan belajar tentang kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada ibu, anak, ayah, dan anak. Mereka ini sedang bercengkrama atau bercerita di ruang keluarga. Kalau kamu perhatikan dari gambar ini menunjukkan adanya sikap kebersamaan di dalamnya. Ya, ada kebersamaan. Sikap kebersamaan itu tentunya tercermin dari adanya sikap kerukunan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami isi dongeng. Yang kedua, siswa dapat menentukan pecahan setengah. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kuat lemah bunyi. Sekarang kita akan belajar tentang fabel. Apa itu fabel? Fabel artinya dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh ceritanya dan menampilkan pesan-pesan kebaikan. Intinya, fabel itu adalah dongeng yang tokoh ceritanya itu adalah hewan atau binatang. Dan tentunya di dalam dongeng itu pasti ada amanat atau pesan-pesan yang terselip di dalamnya. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri dari fabel itu? Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita tentunya. Yang kedua, tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, itu memiliki alur cerita. Yang keempat, itu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, kemudian unsur-unsur dalam suatu dongeng atau dalam fabel itu juga ada 4. Yang pertama, ada tokoh. Apa tuh itu tokoh? Yaitu tokoh itu adalah yang berperan dalam cerita itu siapa. Latar itu adalah tempat terjadinya dongeng itu. Bisa di hutan, di rumah, di pasar. Kemudian watak itu berarti sifat dari masing-masing tokoh. Kemudian yang keempat ada amanat. Amanat artinya pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, amanat artinya pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, untuk selanjutnya, silakan perhatikan contoh dongeng fabel berikut ini. Di sini Brina punya dongeng, judulnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular pun merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kata ular, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Jawab tikus, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus.
meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Jawab tikus, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular pun terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kata ular, "Jadi, kita tidak dapat hidup sendiri." Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Kata ular, "Baiklah kalau begitu. Maafkan aku tikus." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anak, inti cerita dari dongeng tadi, tokohnya adalah ular dan tikus ya. Di sana menceritakan bahwa ular itu lapar. Dia ingin makan tikus. Nah, kemudian tikus pun menjawab kepada ular, "Kalau kamu memakan aku, maka kamu akan hidup sendiri. Kamu tidak akan punya teman. Nanti kamu juga akan mati sendiri." Nah, mendengar perkataan itu, ular pun mengurungkan niatnya untuk memangsa si tikus. Dan akhirnya ular meminta maaf kepada tikus, kemudian mereka berteman kembali dan berjanji akan mencari makan bersama-sama. Itu tadi adalah inti cerita dari kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, dari dongeng tadi, coba siapakah tokoh dalam dongeng di atas? Tokohnya siapa anak-anak? Jawabannya adalah ular dan tikus. Bagaimana kecerdikan tikus? Tikus mengatakan kepada ular bahwa jika ular memakannya, maka ular akan hidup sendiri dan tidak akan diajak mencari makan. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena mereka saling meminta maaf dan memaafkan dan tidak akan saling memakan. Itu tentang kisah dari dongeng tadi. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenal pecahan setengah. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan pecahan itu? Pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan. Coba anak-anak perhatikan di sini. Bu Lina memiliki satu apel utuh. Satu apel utuh ini Bu Lina akan bagi menjadi 2 potong bagian sama besar. Apel terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian, ini satu bagian lagi. Satu bagian dari 2 potong, satu bagian dari 2 potong dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 1, ini dibaca per ya, garis ini ya, per 2. Satu bagian, ini satu bagian dari 2 potong ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 1. Ini dibaca per 2. 1 per 2 itu juga bisa dibaca dengan setengah atau bisa juga dibaca dengan 1/2. Contoh lain lagi, apakah toh yang dimaksud dari 1/2 atau setengah itu? Angka 1 ini menunjukkan berapa jumlah bagian yang kita tunjuk atau maksud. Sedangkan 2 ini menunjukkan jumlah dari semua potongan. Nah, ini satu apel, satu bagian apel ini, ya, satu bagian apel kita tuliskan di sini. Nah, satu bagian apel ini merupakan keseluruhan dari 2 potong apel. Nah, satu bagian ini kita tulis di sini merupakan bagian dari keseluruhan 2 potong apel ini. 2-nya Bu Lina tulis di sini menjadi 1/2.
2. Angka 1 ini disebut sebagai pembilang. Angka 2 disebut sebagai penyebut. Ya, jadi syaratnya benda itu bisa dinyatakan pecahan 1/2 atau setengah asalkan satu benda tadi dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Jika tidak menjadi 2 bagian sama besar, itu namanya bukan setengah. Ya, kalau satu benda itu dibagi menjadi 2 bagian sama besar, masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/2 atau setengah. Ini setengah, ini juga setengah. Setengah, setengah. Jika digabung menjadi 1, ini menjadi satu bagian yang utuh. Contoh lagi ini, Bulina punya donat. Bulina bagi menjadi 2 bagian sama besar. Bagian 1, bagian 2. Karena ini sudah dibagi menjadi sama besar, ini bisa disebut sebagai pecahan. Nilainya, satu bagian ini nilainya adalah setengah atau 1/2. Yang ini juga nilainya adalah setengah atau 1/2. Tapi beda dengan gambar yang bawah. Ini ada donat utuh, tapi Bulina bagi seperti ini. Nah, coba perhatikan apakah ini sama besar? Jawabannya tidak. Nah, walaupun ini dibagi 2, karena mereka tidak sama besar, ini tidak disebut sebagai pecahan setengah. Ya, alasannya pecahan itu harus dibagi menjadi bagian yang sama besar. Itu kalau pecahan. Nah, kemudian ini, Bulina memiliki pizza. Pizza ini Bulina bagi kepada Rina dan Roni. Rina mendapatkan berapa? Roni mendapatkan berapa? Tentunya karena ini tak bagi menjadi 2, berarti Rina mendapatkan setengah atau 1/2 dari bagian pizza tadi. Roni juga mendapatkan setengah bagian. Nah, ini bagiannya Rina dan bagiannya Roni kalau digabung menjadi 1, itu akan menjadi satu bagian pizza yang utuh. Nah, karena ini dibagi sama besar, ini nilainya adalah setengah, ini juga nilainya adalah setengah atau 1/2. Kemudian ini juga, Bulina punya bangun persegi panjang. Bulina bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini kalian arsir. Masing-masing ini nilainya adalah setengah. Ini nilainya setengah, yang ini nilainya setengah. Ini juga dia. Segitiga ini Bulina bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini nilainya setengah, yang satu nilainya juga setengah. Kemudian ini persegi panjang juga Bulina bagi menjadi 2 bagian sama besar. Bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 nilainya adalah setengah, bagian 2 adalah nilainya juga setengah. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang birama. Birama artinya adalah bunyi yang teratur dan berulang. Nah, dalam birama itu nanti juga ada bunyi kuat dan lemah. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa benda yang bisa menghasilkan bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Di sini Bulina berikan contoh adalah bunyi ketika tangan kalian itu memukul meja. Bunyinya adalah duk. Kemudian bunyi tepuk tangan bunyinya adalah prok. Coba sekarang kamu praktekkan memukul meja dan bertepuk tangan. Bandingkan benda mana yang menghasilkan bunyi yang kuat? Tentunya yang menghasilkan bunyi yang kuat adalah ketika kalian memukul meja. Jadi, gambar 1 ini memiliki bunyi yang lebih kuat dibandingkan gambar yang nomor 2. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang menghasilkan bunyi kuat dan bunyi lemah. Contohnya apa saja? Nah, contohnya misalkan, Bulina punya 2 bunyi bel sekolah dan bunyi jarum jam. Kira-kira mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah bel sekolah. Deng, 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 deng. Sedangkan kalau bunyi jarum jam mana? Tek, tek, tek. Nah, bunyi jarum jam ini berarti bunyi yang lebih lemah. Kemudian lagi di sini ada bunyi tepuk tangan. Kemudian ini memukul penggaris. 2 penggaris atau 2 kayu dipukul, kemudian ini kentongan. Kira-kira mana bunyi yang paling kuat? Bunyi yang paling kuat adalah bunyi kentongan. Bunyi yang lemah adalah yang ini ketika kalian memukulkan 2 benda. Nah, bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai pola ketukan birama. Nah, ini Bulina beri tanda K, ini bunyi kuat,
L ini lemah. Dengan polanya seperti ini. Nanti kapan-kapan kita akan mempraktekkan ini. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa fabel itu artinya dongeng yang tokohnya adalah binatang. Pecahan 1/2 artinya satu bagian dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Birama artinya bunyi yang teratur dan berulang. Nah, anak-anak, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam pertanyaan refleksi. Silakan anak-anak jawab pertanyaan refleksi ini dalam hati kalian masing-masing. Apakah tadi anak-anak sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran kali ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Nah, kemudian untuk aksi kita, silakan ketika nanti anak-anak berbagi dengan kakak atau adik, lakukan dengan sama besar. Kita menerapkan pecahan setengah. Nah, kemudian untuk penilaian hari ini, Bu Lina akan berikan 5 soal. Silakan anak-anak kerjakan langsung jawabannya saja. Nomor 1, dongeng tentang binatang disebut titik-titik. 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Ini berarti nilainya berapa? Nah, nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Nomor 4, arsirlah setengah bagian dari gambar di samping. Jadi nanti ini gambarnya di kamu gambar, arsir setengah bagian. Kemudian soal yang kelima, berikan satu contoh bunyi yang kuat dan satu contoh bunyi yang lemah. Silakan nanti kalian kerjakan di buku tugas. Kalau sudah selesai nanti difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Nah, anak-anak, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa silakan anak-anak bisa berinteraksi dengan sekolah kita, bisa melalui Facebook, Instagram, YouTube, ataupun web sekolah. Ini alamatnya, Bu Lina tunggu interaksi kalian dengan sekolah kita. Nah, mari anak-anak kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa dalam pembelajaran besok hari Selasa. Terima kasih.